Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kita kali ini, kita sekarang akan membahas mengenai salah satu jenis dari persekutuan, yaitu joint ventura. Joint ventura atau ventura bersama atau nama lainnya adalah joint venture gitu dalam bahasa Inggrisnya, yaitu salah satu jenis persekutuan yang cukup berbeda karakternya dengan jenis persekutuan yang lainnya, yaitu CV dan juga firma. Nah, kalau joint ventura ini ada yang berbeda dengan sifat going concern di antara jenis persekutuan yang lainnya. Makanya sekarang akan kita bahas secara lebih khusus dibandingkan dengan CV ataupun dengan firma ya. Nah, kita mulai dari istilah venture-nya ya. Istilah venture ini adalah istilah yang banyak dipakai untuk proyek-proyek yang ruang lingkupnya terbatas dan sifatnya sementara, yang bisa berbentuk single venture ataupun joint venture. Nah, teman-teman semuanya, yang namanya ventura ini begitu ya, kok ventura? Ventura ini sifatnya ini jangka pendek, jadi usaha jangka pendek. Dan karena yang dinamakan persekutuan, otomatis ventura ini berdiri tidak sendirian, tapi berdua atau bertiga atau berempat, pokoknya lebih dari satu. Makanya itu dinamakan dengan persekutuan. Tapi di sini ada juga memang yang bentuknya adalah single venture, ada juga yang joint venture. Oke, apa itu yang single venture? Ya, pengusahaan suatu pekerjaan yang dilakukan satu unit tertentu. Ya, jadi usaha dijalankan hanya oleh satu unit. Ya. Dalam hal ini cukup dengan menggunakan pembukuan sederhana yang menggunakan rekening tersendiri yang disebut dengan venture account. Mengkredit apabila terjadi pendapatan dan mendebit apabila terjadi biaya atau beban, atau yang sering disebut dengan rekening eksploitasi. Oke, teman-teman. Memang kita tidak akan membahas mengenai single venture di sini. Cuman saya hanya menjelaskan saja bahwa kalau ada joint venture, pasti ada yang bertanya, apakah nggak ada tuh perusahaan yang sendiri? Nah, itu namanya adalah single venture ya. Jadi single venture ini memang akunnya disebut dengan venture account ya, karena memang sederhana ya, dan bukan bagian dari persekutuan ya. Karena yang dimaksud dengan persekutuan itu adalah ventura yang bersama, yang lebih dari satu orang. Nah, sehingga joint ventura atau joint venture itu adalah kerjasama di antara dua orang atau badan atau lebih. Nah, teman-teman, kalau berbicara mengenai persekutuan, yang namanya badan di sini, ini ada tulisan badan. Yang namanya badan di sini bukan berbentuk PT ya. Yang namanya badan di sini adalah lembaga yang di dalamnya terdiri dari orang per orang, gitu ya. Yang terdiri dari orang per orang atau sekelompok ya. Kadang firma atau CV juga memang itu bisa jadi bagian dari ventura ya. Hanya saja kita lihat saja konteksnya, apakah memang CV tersebut dia berjalan sendiri ataukah dia memang bekerja dengan perusahaan yang lainnya. Nah, karena yang namanya joint ventura ini, kalau secara simpelnya ini namanya adalah perusahaan patungan. Begitu ya. Oke, saya jelaskan kembali ya. Kerjasama di antara dua orang atau badan atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan waktu yang terbatas. Masing-masing pihak menyerahkan aset sebagai kontribusi dari modalnya. Keuntungan joint venture ini didasarkan pada perjanjian pembagian laba rugi. Oke. Ini sudah menentukan ataupun menjelaskan perbedaan di antara ketiga jenis persekutuan. Kalau modal ventura ini ternyata usianya tidak lama. Yang namanya usaha patungan
ataupun karena ada project tertentu yang harus kita kerjakan bersama, maka setelah projectnya itu beres, maka usahanya beres juga dan venturanya juga ya sudah udahan gitu ya. Sesingkat itulah usaha yang dilakukan oleh modal ventura. Ya. Lalu bagaimana dengan pembagian hasilnya? Ya, pembagian hasil dari modal ventura ini atau joint ventura ini, maaf, joint ventura ya, bukan modal venturanya, tapi joint venturanya didasarkan pada kesepakatan bagi hasil yang dilakukan di awal. Jadi usahakan kalau mau membuat joint ventura, maka jangan membuat pembagian hasil dilakukan di tengah jalan atau di akhir pekerjaan karena itu akan menimbulkan keributan. Jadi lakukanlah bagi hasil di awal sebelum perusahaan dijalankan. Oke. Kita lihat perbedaan antara persekutuan dengan joint ventura. Kalau di joint ventura itu lingkupnya lebih terbatas, yaitu untuk usaha tertentu. Karena kalau joint ventura itu sifatnya seperti ini, teman-teman. Misalkan kita sedang menjalankan pekerjaan, ya seperti biasanya kerja kita lakukan seperti operasional perusahaan kita sehari-hari. Namun ternyata ada proyek tertentu yang harus dilakukan tidak oleh usaha saya sendiri karena tidak akan mampu untuk permodalannya ataupun kemampuan personalnya dan lain-lainnya. Nah, maka untuk menjalankan proyek tersebut kita harus kerjasama dengan perusahaan yang lainnya. Nah, itu dinamakan joint ventura. Ya, jadi kebayang kalau proyek tersebut sudah beres, maka perusahaan joint ventura ini juga akan dibubarkan. Begitulah apa namanya perusahaan joint venture sehingga nanti akuntansinya akan unik juga ya, akuntansinya akan unik, berbeda pula dengan akuntansi yang video sebelumnya telah kita bahas di persekutuan ya. Oke. Bedanya kalau dengan persekutuan jenis CV misalnya ya, lingkupnya itu tak terbatas kalau CV, yaitu untuk usaha yang menghasilkan laba bisa lebih dari satu macam. Oke teman-teman, kalau CV karena sifatnya going concern tidak berbeda dengan PT cara menjalankan usahanya. Jadi apapun usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut asalkan menghasilkan laba itu bisa dikerjakan. Ya. Misalkan sekarang kita mempunyai usaha sebagai usaha dagang baju. Nah, ketika ada peluang untuk menjalankan usaha dagang makanan, maka boleh dong bahwa perusahaan kita atau CV kita atau firma kita menjalankan usaha di bidang makanan. Itu boleh. Kalau di joint venture itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau sudah menjalankan di bidang baju karena ada project tertentu di bidang baju gitu ya. Nah, maka hanya itu aja. Dan itu udah jelas nanti bagi hasilnya hanya dari jual baju tersebut. Kalau project jual bajunya udah beres, maka langsung dibubarkan joint venture-nya. Begitu. Kemudian waktunya tertentu yaitu sampai dengan tujuan tercapai. Begitu kalau untuk joint ventura, tapi kalau untuk CV waktunya tak tertentu yaitu sampai selama-lamanya going concern. Selama seluruh pemodal atau sekutu pada CV ada dan ingin memperoleh laba, maka lakukanlah usaha terus-menerus. Apapun jenis usahanya, meskipun berubah-ubah, berbeda-beda, berganti-ganti, maka silakan. Atau mungkin yang tadinya satu macam jenis produk yang kita jual, sekarang jadi berpuluh-puluh macam jenis produk yang dijual, itu boleh. Karena sifatnya adalah going concern. Apapun yang bisa menghasilkan laba untuk melanjutkan usaha, maka lakukanlah. Itu di CV ataupun di firma, begitu juga ya. Itu udah jelas perbedaannya. Nah teman-teman, yang akan kita bahas ini adalah berkaitan dengan pencatatan ya. Karena kalau akuntansi itu bukan membahas mengenai apa itu joint venture-nya ya. Mengetahui joint venture itu hanya sebatas untuk mengetahui proses bisnisnya. Sehingga akuntansi itu akan mengikuti proses bisnis ya, yang ada pada jenis perusahaan tersebut. Dalam hal ini adalah jenis perusahaan joint venture. Nah, sekarang kita lakukan pencatatannya dengan berdasarkan pada jenis usaha yang telah saya jelaskan tadi ya, seperti patungan begitu ya. Oke. Metode pencatatan pada joint venture itu yang pertama, buku-buku diselenggarakan secara terpisah dari pembukuan masing-masing anggota atau separately. Boleh buku-buku itu dipisahkan dari seluruh anggota. Misal ada 2 anggota atau 2 sekutu, namanya sekutu A dan sekutu B. Sekutu A dan sekutu B ini masing-masing memiliki buku masing-masing
ya, dan dipisahkan dengan buku perusahaan. Berarti kalau dijumlahkan ada 3 buku, 2 buku personal si sekutu, satu lagi buku perusahaan, berarti ada 3. Nah, yang kedua, rekening untuk setiap transaksi dalam joint venture ada dan dicatat dalam buku masing-masing anggota, tidak diselenggarakan pembukuan terpisah atau no separately. Boleh juga kalau kita ingin menyatukan atau menggabungkan ya pembukuan antara perusahaan atau joint venture dengan pembukuan personal ataupun salah satu personal dari joint venture tersebut. Jadi ada 2 macam, boleh terpisah, boleh juga tak terpisah. Cara untuk mencatat transaksinya atau mencatat pembukuannya, begitu. Nah, seperti apa sih kasusnya? Oke teman-teman, untuk joint venture ini saya akan langsung saja ke kasus, tidak akan terlalu banyak menjelaskan mengenai joint venture-nya ya. Oke, kita akan lihat di kasusnya ya, supaya lebih jelas maka kasusnya saya sajikan dengan cara membagi dua muka gitu, satu muka untuk kasusnya soalnya, kemudian yang satu lagi untuk jawabannya. Jadi satu tampilan monitor juga mudah-mudahan kita sudah bisa memahami bagaimana akuntansi untuk joint venture. Nah, yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang namanya pembukuan terpisah. Oke, seperti apa kasusnya? Saya akan sajikan kasus yang sederhana. A, B, dan C ini adalah masing-masing sekutu ya. Membuat usaha patungan dalam coupling tanah. Ya. Teman-teman, yang namanya coupling tanah itu seperti ini ya, kalau saya jelaskan. Ada tanah, kemudian tanahnya itu luas ya. Kemudian kalau tanah dijual luas itu, kalau dijual itu jadinya mahal dan tidak banyak orang yang membeli karena kekurangan dana untuk membeli tanah yang begitu luas seperti itu. Dan bagi pengusaha nilainya sudah mahal tapi dianggap masih tidak menguntungkan. Mudah-mudahan kebayang ya, dijual itu nilainya mahal, bukan mahal sih, nilainya itu besar dan tidak terlalu banyak menguntungkan. Beda ceritanya dengan tanah yang luas tersebut kemudian di coupling atau di kotak-kotak ya. Jadi ada tanah besar kemudian di kotak-kotak gitu, jadi kecil-kecil untuk satu rumah. Nah, itu dijual. Nah, biasanya kalau dijual itu lebih laku karena masyarakat banyak yang keuangannya itu adalah terbatas, hanya cukup untuk membeli tanah satu petak untuk satu rumah. Maka yakin dengan strategi penjualan tanah seperti itu maka akan cepat laku dan konsumen juga akan sangat banyak untuk tertarik untuk membeli tanah tersebut. Jadi seperti itu ya cerita dari kasus ini ya. Tanah yang begitu luas kemudian dipetak-petak kemudian dijual. Tapi untuk melakukan tersebut ternyata tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Contohnya ini aja. A, B, dan C ini berarti ada 3 sekutu ya. Dia mau membuat atau mau menjual tanah secara patungan. Transaksinya seperti ini. Yang pertama, A menyerahkan tanah dengan nilai yang disetujuinya itu adalah 100.000 dengan harga pokoknya adalah 75.000. Nah, teman-teman, si A dalam melakukan joint venture itu dia menyerahkan hartanya untuk dijadikan modal bagi ventura itu sebesar 75.000, yaitu berupa tanah. Jadi tanah yang luas itu adalah sebesar 75.000, tapi dolar ya. 75.000 dolar. Nah, yang 75.000 dolar itu ternyata kesepakatan oleh seluruh sekutu itu dihargai sebesar 100.000. Nah, teman-teman harus paham di sini. Kok kenapa sih harga tanah yang 75.000 kok mau dihargai 100.000 oleh seluruh sekutu? Bukankah itu akan merugikan sekutu yang lainnya? Nah, di sini ada alasan-alasan tertentu ya. Oke, jadi tidak mungkin harga tanah yang murah itu dijual dengan mahal ke sekutu gitu ya, atau ke sekutu yang lainnya kalau tidak ada alasannya. Nah, saya kira dengan kondisi seperti ini pasti alasannya karena tanah itu harga pasarnya itu lebih tinggi daripada harga pokok yang dimiliki oleh A.
ataupun bisa jadi karena harga pokok 75.000 itu sudah sesuai dengan harga pasaran, tapi sekutu yang lainnya yaitu sekutu B dan sekutu C dia menganggap bahwa tanah yang nilainya 75 juta ini 75.000 ini akan mempunyai potensi untuk dijual lebih mahal lagi ke masyarakat. Bisa seperti itu sehingga berani untuk membeli 100.000 ya. Oke, saya kira itu udah jelas. Nah, sekarang bagaimana cara mencatatnya? Nah, dengan pembukuan terpisah, maka kita lihat di sini ada pembukuan perusahaan joint ventura. Kemudian di sini juga ada masing-masing buku untuk sekutu A, sekutu B, dan sekutu C. Oke. Cara menjurnalnya, mencatatnya adalah kita lakukan pencatatan pada buku A dulu ya. Jadi seperti ini. A dia mempunyai tanah 75.000. Tapi tanah yang 75.000 ini oleh A diserahkan ke perusahaan untuk dijadikan sebagai modal, namun diterima oleh sekutu nilainya adalah 100.000. Sehingga jurnalnya adalah tanahnya dikredit 75.000, kemudian di debitnya adalah investasi joint ventura. Investasi JV ini adalah investasi joint ventura di debit 100.000. Jadi menyerahkan 75.000 tapi diakui 100.000. Nah, otomatis A ini mempunyai laba sebesar 25.000. Laba ini simpan di sebelah kredit. Oke. Jadi inilah pencatatan yang dilakukan oleh sekutu A. Dia mempunyai investasi sebesar 100.000. Nah, sekarang perusahaan joint ventura dia akan menjurnal apa yang telah diserahkan oleh A, dan A telah menyerahkan tanah yang diakui tanah itu adalah 100.000. Jadi oleh joint ventura tanah ini dihargainya adalah 100.000, maka mencatatnya adalah tanah di debit 100.000, kemudian di kreditnya adalah modal A 100.000. Oke, saya kira untuk mencatat modal seperti itu tidak terlalu sulit ya. Untuk buku yang B dan C ini tidak ada catatan apapun. Oke. Sekarang B ini. Yang B ini menyesuaikan pemetakan, perbaikan lain-lain sebesar 60.000. Maksudnya adalah bahwa perusahaan membutuhkan bahwa tanah itu dipetak-petak. Nah, dan ternyata B sanggup untuk mengeluarkan uang untuk memetak-metak tanah tersebut sekaligus membersihkan tanah tersebut. Pokoknya B ini siap mengeluarkan uang untuk siap jadi untuk dijual begitu. Ya. Dan ternyata habis uang sebesar 60.000. Maka buku B mencatatnya adalah di debitnya investasi joint ventura 60.000. Ini seperti yang buku A ya. 60.000 nih. Di kreditnya adalah kas 60.000 karena buku B yang mengeluarkan uang kas. Untuk A dan C tidak ada catatan apapun. Lalu diterima oleh joint ventura, catatannya adalah di debitnya adalah tanah 60.000 bukan kas ya. Karena joint ventura di sini tidak menerima uang kas, dia hanya menerima tanah yang tadi berbentuk biasa-biasa sekarang sudah berbentuk di petak-petak sehingga nilainya akan menjadi lebih tinggi sebesar 60.000. Oleh karena itu uang kas yang dikeluarkan oleh B dalam rangka mengurus tanah tersebut bisa menjadi petak kan harus dikeluarkan ke pihak ketiga atau ke ke petugas kebersihan, kemudian ke para tukang-tukang, dan habis 60.000 maka diterima oleh perusahaan itu adalah sudah berbentuk tanah tersebut nilainya tinggi ya. Jadi tanah 60.000 pada modal B 60.000 begitu. Oke, selanjutnya C ya. Yang C ini menyerahkan kepada A sebagai managing partner. Jadi A ini adalah managing partner. Managing partner itu adalah orang yang ngurus perusahaan sebagai adminnya, sebagai pimpinannya. Pokoknya yang ngurus aja. Ya. Menyerahkan sebesar 40.000. Oke, berarti A menyerahkan berupa uang kas, diterima C menyerahkan berupa uang kas dan diterima oleh A. Ya. Sekarang kita catat untuk C-nya ya. C mencatatnya adalah investasi di joint ventura itu 40.000, kemudian kas di kredit 40.000. Diterima oleh joint ventura, kasnya di debit 40.000 dan modal C di
kredit 40.000. Jadi kas di debit 40.000 dan modal C di kredit 40.000. Oke, sudah ya. Jadi kasus nomor 1, 2 dan 3 ini adalah setoran modal masing-masing sekutu. Ada yang berupa tanah, ada yang berupa pekerjaan, ada juga yang berupa uang kas. Jadi untuk gabung di joint venture itu tidak usah harus semuanya uang yang digabungkan sebagai modal. Bisa berbentuk lain-lainnya, bisa berbentuk aset ataupun berbentuk tenaga seperti yang dilakukan oleh B ya. Tenaga, maksudnya tenaga itu adalah uang kas tapi dibelikan untuk tenaga para tukang sehingga nanti akan menambah nilai aset dari tanah tersebut. Oke, sekarang baru kita mulai ke transaksi dengan pihak eksternal dalam rangka menjual tanah. Yang nomor 4, lihat. Yang nomor 4 ini transaksinya adalah A membayar iklan dan lain-lainnya 37.500. Jadi A sebagai managing partner, dia berusaha untuk mengiklankan tanah yang sudah siap untuk dijual. 37.500. Cara mencatatnya adalah di joint venture saja. Ya, jadi buku A, buku B dan buku C semuanya tidak akan ada pencatatan karena kalau berbicara mengenai operasional perusahaan ini semuanya akan ditangani oleh A sebagai managing partner dengan mencatat pembukuan di joint venture-nya. Ini merupakan biaya penjualan atau biaya promosi atau biaya iklan ya. Maka jurnalnya adalah biaya penjualan pada kas 37.500. Sudah. Oke, iklannya sudah, ceritanya adalah laku, ya ceritanya laku tanahnya, ya. Kapling tanah terjual 250.000 dengan perincian 50.000 tunai dan sisanya wesel tagih. Oke, dijual tanah tersebut dan laku semua, diterima uangnya hanya 50.000, padahal harga jualnya adalah 250.000. Mencatatnya adalah kas di debit 50.000 karena bertambah. Kemudian tidak semua berbentuk kas, tapi ada juga berbentuk wesel tagih. Wesel tagih ini karakternya mirip dengan piutang ya. Jadi wesel tagih di debit 250.000. Oke, kemudian yang dikeluarkan di sini adalah berupa tanah. Tanah di kredit 160.000. Teman-teman nggak usah mencatat bahwa di sini itu harus penjualan, nggak usah ya, karena memang going concern-nya juga nggak ada kalau di Ventura itu. Jadi lebih baik yang dikeluarkan itu apa, ternyata di sini adalah tanah, maka langsung catat aja bahwa tanah di kredit 160.000. Kemudian kita lihat ada laba penjualan sebesar 90.000. Dari mana 90.000? Ya kita lihat aja bahwa tanah yang dikeluarkan itu adalah 160.000, yaitu dari pas awal beli, pas awal modal masuk dari Tuan A adalah 100.000 ini. Kemudian biaya-biaya untuk memetakan tanah adalah 60.000, otomatis maka HPP-nya adalah 160.000 dan dijual lakunya 250.000. Jadi labanya adalah 90.000. Oke, seperti itu pencatatannya. Kemudian ada masalah nih bahwa uang yang diterima itu hanya 50.000, berarti sisanya wesel tagih adalah 200.000, maka yang 200.000 ini harus dirubah menjadi uang supaya nanti mudah untuk dibagi-bagikan dengan sekutu-sekutu yang lainnya. Oke, maka lebih baik wesel tagih ini dijual saja ya. Dan ternyata wesel tagih ini dijual dan ada diskontonya adalah 10%. Jadi di sini ada bunganya 10%. 10% dari 200.000 itu adalah 20.000. Nah, sekarang kita jurnal. Yang ini jurnalnya. Bahwa kas yang diterimanya adalah bukan 200.000 tapi 180.000 ini ya. Karena ada biaya bunga, biaya setiap bertambah di debit ya. Di sini juga ada biaya atau beban bunga di debit 20.000. Nah, yang dikeluarkannya itu adalah wesel tagih sebanyak 200.000 sesuai dengan yang tadi di sini ini ya awal ya. Nah, sekarang simpan di kredit wesel tagihnya 200.000. Oke. Lanjut lagi. Oke. Nah, jadi intinya gini ya. Intinya adalah penjualannya sudah, bebannya juga sudah, dan di sini ada 2 beban termasuk beban bunga. Nah, sekarang kalau sudah terjual, lalu apalagi yang dilakukan oleh joint ventura? Nah,
Apalagi kalau bukan bagi-bagi keuntungan. Nah, kita lihat kasus yang selanjutnya. Nah, ini perhitungan laba bersih dan distribusi komisi A 5.000 sebagai managing partner. Oke, teman-teman, ingat bahwa sebagai managing partner dia mempunyai tugas yang lebih berat di antara sekutu yang lainnya, sehingga di sini dihargai sebesar 5.000 bagi A. Oleh karena itu, maka dari laba yang ada itu, maka dibayarkan dulu 5.000 ke A. Jadi A mempunyai komisi. Oke. Teman-teman, bahwa bagi hasil yang disepakati itu ceritanya adalah 10 berbanding 6 berbanding 4 dari proporsi laba ataupun rugi begitu ya. Nah, sekarang kita lihat berapa sih labanya. Nah, kalau kita hitung kasar saja ya, bahwa dari kasus yang sederhana ini sudah bisa tergambar sih sebetulnya ya. Penjualannya itu adalah 250.000 ya, dikurangi dengan beban-beban. Apa itu beban-bebannya? Yang pertama adalah HPP. HPP-nya itu adalah terdiri dari tanah 100.000, kemudian peningkatan kualitas tanah menjadi petak-petak 60.000 menjadi 160.000 ya. Kemudian tadi itu ada beban pemasaran 37.500, kemudian juga ada beban bunga 20.000. Jadi totalnya itu adalah sebesar 200 berapa ya? 200 sekian ya gitu ya. Pokoknya laba yang ada itu menjadi 32.500. Nah, sekarang bagaimana cara menjurnalnya? Oke, teman-teman, sini lihat bahwa kita harus menutup laba dan menutup beban begitu ya, atau menutup akun-akun nominal. Nah, di sini yang ada akun nominal itu adalah yang pertama adalah laba penjualan 90.000 dan ini harus ditutup karena laba ini yang ada harus segera didistribusikan ke masing-masing sekutu. Caranya adalah dengan membalikan posisi akun. Laba penjualan di kredit sekarang simpan di debit 90.000, maka laba menjadi 0. Nah, lawannya adalah akun nominal. Lihat, ada beban penjualan 37.500, maka di debit pindahkan ke kredit. Biaya penjualan seperti ini di kredit. Lalu ada lagi biaya bunga di debit 20.000. Nah, sekarang kita pindahkan ke kanan lagi. Biaya bunga 20.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat saja bahwa 90.000 dikurangi 37.500 dikurangi 20.000. Nah, maka sekarang lebih baik kita hitungkan saja ya. Kita hitung saja pakai Excel supaya lebih mudah, oke. Nah, gini aja. Mudah-mudahan nih teman-teman bisa melihatnya, atau harus saya perbesar aja ya. Oke. Nah, tadi kita sudah ada penjualan itu 250.000. Kemudian HPP-nya adalah berapa? 160.000 ya. Nah, kemudian biaya penjualan atau biaya pemasaran itu adalah 37.500. Oke. Ini saya percantik aja ya. Ini biar lebih bagus, maaf. Oke. Ini teman-teman juga sambil bisa lihat-lihat aja ya cara perhitungannya. Kemudian biaya bunga tadi ada 20.000 ya. Oke, kita langsung aja kurangkan. Oke, jadi 32.500 ini sesuai dengan yang tadi di sini ya, sudah sesuai ya. Sesuai dengan ini nih. Oke, 32.500. Nah, teman-teman, sekarang kita mau bagi hasilkan ke masing-masing sekutu. Tapi ingat, ada yang belum diberikan, yaitu adalah sekutu A. Bahwa sekutu A ini dia mempunyai komisi sebesar 5.000. Maka kita kurangkan untuk sekutu A ya, komisi 5.000. Nah, gitu 5.000. Sehingga laba bersih dari joint venture ini adalah 27.500. Nah, ini adalah laba bersihnya. Nah, tapi teman-teman ingat bahwa laba bersih ini adalah laba yang harus segera di-sharekan ke masing-masing sekutu ya. Dengan proporsi, kalau tadi itu berapa? A, B, C. Ini proporsinya adalah
10 berbanding 6 berbanding 4 ya. Berarti untuk yang A ini adalah 10/20 dikali dengan 27.500. Kenapa per 20? Nah, karena ini kalau dijumlahkan ya, ini seluruhnya adalah 20. Begitu. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah 6/20 dikali 27.500. Kemudian yang C ini 4/20 dikali 27.500. Oke, jadi sudah ada nilainya ya. A-nya 13.500, A-nya tapi ditambah dengan 5.000 kalau A khusus nih, kalau A ya. Nah, kemudian yang B-nya 8.250 dan yang C-nya 5.500. Oke, jadi ternyata sudah sesuai di sini ya, sudah sesuai. Sekali lagi, laba penjualannya 90.000 yaitu yang ini. Ya, kemudian beban penjualan dan beban bunga ini sudah tadi sesuai. Nah, sekarang untuk modal A, modal B dan modal C, kita catat modal A adalah 18.750 sesuai dengan yang ini. Oke, kemudian modal B-nya 8.250 dan modal C-nya 5.500. Oke, jadi sekarang sudah clear ya bagaimana cara membagikannya, yaitu seperti itu. Ingat bahwa untuk yang A itu ada komisi sebesar 5.000. Nah, sekarang bagaimana cara mencatat untuk buku A? Karena sekarang A itu sudah mempunyai tambahan modal ya. Otomatis bertambahnya modal di joint venture di sini ini akan menambah nilai investasi yang tadi awalnya dilakukan oleh masing-masing sekutu. Oke. Sekarang untuk yang buku A bahwa ada tambahan investasi sebesar ini 18.750, maka jurnalnya adalah investasi joint venture 18.750 pada laba joint venture 18.750. Kenapa ini laba joint venture? Karena bagi sekutu A yang 18.750 ini namanya adalah laba. Jadi hasil investasi di joint venture menghasilkan laba sebesar 18.750. Seperti itu, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Kemudian untuk yang B sama jurnalnya seperti yang A ya, investasi pada laba tapi nilainya 8.250. Kemudian yang C investasi pada laba nilainya 5.500. Oke, ini namanya adalah pembagian keuntungan kepada masing-masing sekutu, bukan bagi-bagi uang. Hanya bagi-bagi laba. Kapan bagi-bagi uangnya? Nah, sekarang saja kita langsung bagikan uangnya. Ngapain dilama-lama begitu ya? Nah, sekarang kita bagi-bagi uangnya. Bagaimana cara membagi uang? Cara membagi uang itu adalah dengan menutup akun modal. Kenapa? Karena modal ini adalah menunjukkan saldo masing-masing sekutu yang harus kita bayarkan oleh joint venture. Oke, sekarang caranya adalah modal A kita tutup. Modal A itu adalah berapa? 18.750 ditambah di awal 100.000. Berarti 118.750. Jadi modal A 118.750. Ditulis. Modal B-nya 60.000 ditambah 8250. Berarti 68.250. Begitu juga yang C. 40 ditambah 5.500 jadi 45.500. Kas di kredit 232.500 karena oleh oleh joint venture bahwa kas ini dikeluarkan sebesar 232.500. Kemudian sekarang diterima kasnya oleh A. Nah, oleh A diterimanya adalah hanya sebesar modalnya. Jadi modalnya kita lihat adalah 118.750, maka kas yang diterimanya pun adalah 118.750 ya, kas di debit karena bertambah diterima. Di kreditnya adalah investasi sebesar ini. Ini investasi harus ditutup saat ini juga karena investasinya menjadi nol. Kenapa menjadi nol? Karena perusahaannya sudah beres. Jadi uangnya dibalikin lagi, maka investasinya menjadi nol kembali. Jadi investasi di kredit 118.750. Jadi perusahaannya udah beres dan A sudah dapat uang, modalnya juga sudah gak ada di joint venture. Bagaimana dengan B? Nah, yang B juga sama. Kasnya di debit 68.250, maka investasinya di kredit sama dapat 68.250. Begitu juga yang C. Kas pada investasi sebesar 45.500. Nah,
Jadi ini sudah beres, kasnya udah dibagikan, modalnya udah nggak ada lagi, joint venture-nya juga sudah tidak ada lagi, proyeknya sudah beres, dan masing-masing para sekutu atau pemodal atau partner sudah memperoleh penghasilan dari usahanya. Dan ini catatan dengan metode pembukuan yang terpisah. Baru satu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang metode pencatatan yang kedua yaitu dengan pembukuan yang tak terpisah, artinya pembukuan yang digabungkan. Nah, seperti ini dia pembukuan yang digabungkan. Digabung ya. Ayam, biasa ayam. Kasusnya sama seperti yang tadi, teman-teman. Nah, yang bedanya itu adalah nyatetnya. Ayam lagi ya, ini bukan alarm sih, ini backsound. Nah, bedanya adalah buku A ini dicatat oleh A sekaligus juga dia sebagai managing partner dan pribadinya. Ya, kalau tadi buku A ini terpisah dengan buku joint ventura. Nah, kalau sekarang buku joint ventura dengan buku A ini disatukan. Oke. Kalau disatukan, maka nyatetnya pun berbeda ya dengan yang tadi. Oke. Dari kasus yang pertama, kita ulangi lagi kasusnya, cuman mencatatnya yang berbeda ya. A menyerahkan tanah, nilainya adalah 100.000 padahal HPP-nya adalah 75.000. Maka nyatetnya adalah joint ventura di debit 100.000. Nah, kemudian tanah di kredit 75.000 dan laba di kredit 25.000. Nah, teman-teman, ini berbeda dengan yang tadi ya, karena di sini joint ventura ini sekaligus juga sebagai buku A ya. Sehingga A ketika menyerahkan uang ke joint ventura, maka menyerahkan tanah ke joint ventura, maka tanah di kredit 75.000. Kemudian dia mempunyai laba 25.000 juga. Nah, maka tanah yang diterima itu oleh joint ventura itu nilainya adalah 100.000. Ya. Yang menunjukkan modal dari A. Gitu ya. Nah, kemudian B juga ikut-ikutan nyatet ya. Jadi transaksi A dicatat juga oleh B dan oleh C ya. Oke, bagaimana nyatat oleh B? B nyatatnya adalah joint ventura pada tuan A. Ya, bedanya di sini ada tuan A. Ini artinya adalah modal tuan A. Berarti buku B mengetahui bahwa ada setoran dari A ke joint ventura sebesar 100.000. Begitu juga dengan buku C ya. Jadi sekutu C itu mengetahui juga bahwa tuan A menyerahkan uang ataupun tanah ya untuk modal ke joint ventura sebesar 100.000. Nyatanya seperti ini. Joint ventura pada tuan A, joint ventura pada tuan A gitu. Oke, yang selanjutnya B nih yang menyesuaikan pemetakan yang tadi ya, perbaikan-perbaikan membuat petak dan habis uang 60.000. Maka kita catat di B dulu biar lebih mudah ya. B nih joint ventura 60.000 pada kas 60.000. Kas dikredit karena B ini mengeluarkan uang dan joint ventura di debit karena ini menunjukkan bahwa modal yang ditanamkan oleh B ke joint ventura. Kemudian C nyatatnya adalah joint ventura pada tuan B. Jadi nyatatnya kayak gini ya, kalau B itu mengetahui bahwa ada setoran dari B ke joint ventura gitu. Jadi joint ventura pada B gitu ya. Nah, sekarang joint ventura yang nerima uang berarti joint ventura pada tuan B, sama seperti pencatatan yang dilakukan oleh C bahwa ada setoran gitu ya dari B. Nah, yang ketiga ini C menyerahkan kepada A managing partner sebesar 40.000 menyerahkan uang. Maka C ini nyerahin ke A. Jadi nyatatnya adalah tuan A pada kas. Menyerahkan ke A ya, tuan A pada kas 40.000. Kemudian buku B dia nyatatnya adalah tuan A pada tuan C karena B itu mengetahui bahwa C menyerahkan uang ke tuan A, begitu ya. Jadi tuan A pada tuan C 40.000. Nah, kalau buku A, maka dia nyatatnya adalah joint ventura berupa kas pada tuan C. Artinya kas diterima di debit dan C mengeluarkan dan yang mengeluarkan uangnya itu adalah dari C, begitu. Ini baru berbicara mengenai setoran masing-masing
modal. Sekarang operasionalnya bahwa A membayar iklan sebesar 37.500. A membayar iklan 37.500, maka jurnalnya adalah joint ventura di debit, joint ventura kas di kredit. Nah, teman-teman, kenapa jurnalnya seperti ini? Nah, ingat bahwa yang namanya beban, setiap ada beban, setiap nambah maka simpan di debit. Begitu juga di sini joint ventura simpan di debit, ya. Kemudian jika ada pendapatan, maka pendapatan itu simpan di sebelah kredit, maka akunnya adalah joint ventura simpan di kredit, begitu ya. Ingat ya, kalau sifatnya ada beban, maka joint ventura simpan di debit. Kalau sifatnya ada penjualan, maka joint ventura simpan di kredit. Nah, di sini juga beban iklan adalah beban, maka joint ventura simpan di sebelah debit. Di sini joint ventura di debit. Di kreditnya adalah uang kas ya. Joint ventura kas 37.500. Ini B juga sama, joint ventura pada tuan A. Tapi kenapa pada tuan A? Karena joint ventura tidak mengeluarkan uang kas. A lah yang mengeluarkan. Begitu juga C, joint ventura pada tuan A, karena tuan A yang mengeluarkan. Oke, selanjutnya ini nomor 5. Nah, couplingnya ini alhamdulillah udah terjual 250.000 begitu ya, dengan HPP-nya berapa tadi? 160.000. Oke. Nyatatnya, nah, kasnya 50.000 karena uang yang diterimanya oleh joint ventura berupa kas 50.000, sisanya wesel tagih. Wesel tagihnya 200.000, maka di kreditnya adalah joint ventura 250.000. Nah, teman-teman, kenapa joint venturanya di kredit dan bukan tanah? Kalau tadi kan tanah ya di kredit, karena di sini di awalnya juga bukan tanah, di sini dicatatnya adalah joint ventura. Maka ketika dijual, maka yang dijual juga adalah joint ventura, gitu ya. 250.000. Kenapa di kredit? Karena sifatnya pendapatan. Kalau pendapatan itu ketika bertambah simpan di sebelah kredit. Begitu. Bagaimana buku B? Nah, buku B ini nyatatnya adalah tuan A pada joint ventura. Sama joint ventura di kredit karena penjualan, tapi di debitnya adalah tuan A. Sama dengan buku C. Oke. Yang keenam, kita harus mencairkan uang wesel tagih yang 200.000 ini meskipun ada diskonto 10%, itu adalah beban bunga ya. Maka sekarang kita catat aja. Joint ventura kas 180.000 karena cairnya cuma 180.000. Ya kita jual piutangnya gitu ya. Joint ventura di debit 20.000. Kenapa joint ventura di debit? Karena sifatnya adalah beban, namanya juga beban bunga ya. Oke. Di kreditnya adalah wesel tagih ini. Nih joint ventura wesel tagih ini debit, kita simpan di kredit karena dijual gitu. Kemudian buku B nyatatnya adalah joint ventura pada tuan A, begitu juga buku C joint ventura pada tuan A karena yang mengeluarkan adalah tuan A. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan bagi-bagi hasil ya, bagi hasil ke masing-masing sekutu. Perhitungannya sama seperti yang tadi telah kita lakukan. Nah, yang jadi masalah itu adalah bagaimana cara mencatatnya. Oke, mencatatnya adalah seperti ini. Ya. Joint ventura ini sudah kita laba sudah kita hitung tadi, itu adalah 32.500 ya. Nah, di sini juga ada dihitung 32.500, maka kita tutup ya di sini. Joint ventura di debit 32.500. Teman-teman, kalau tadi di sini bukan joint ventura ya, laba ya. Nah, laba itu kan sifatnya di menambah modal di kredit. Sehingga kalau mau ditutup maka labanya simpan di debit. Ini juga sama, joint ventura simpan di debit. Begitu ya, 32.500. Di kreditnya apa? Nah, untuk tuan A, karena tuan A ini sebetulnya dia itu sebagai sekutu dan juga sebagai pengurus dari joint ventura, maka pada saat bagi-bagi hasil, maka yang mengakui adanya penghasilan itu adalah sekutu A-nya gitu ya. Sehingga di sini ketika membagi-bagi hasil, maka sekutu A mengakui adanya laba joint ventura, hasil investasi di joint ventura ya. Maka laba joint ventura di kredit 18.500, kemudian tuan B 8.250 dan tuan C 5.500. Oke, teman-teman, pahami yang ini ya. Kenapa di sini laba bukan tuan A? Karena memang ini buku tuan A, tidak usah lagi ditulis buku tuan A di sini, langsung aja laba. Karena itu adalah memang laba hasil investasi tuan A di
di joint ventura. Oke, sekarang untuk tuan B. Tuan B ini nyatetnya adalah joint ventura 32.500. Nah, laba tuan B yaitu 8.250. Nah, tuan A-nya 18.750 seperti ini ya. Jadi masing-masing mengakui hak labanya. Tuan C 5.500. Sekarang yang tuan C joint ventura 32.500. Nah, labanya adalah 5.500. Karena ini laba C. Tuan A dan tuan B masing-masing seperti yang tadi dicatat. Oke, yang terakhir, nah terakhir teman-teman, karena sekarang sudah bagi-bagi hasil, sekarang tinggal berbagi kasnya, ya. Masa sih kasnya tidak dibagikan gitu ya? Nah, sekarang kita langsung bagi kasnya. A nyatatnya adalah dia mengakui sebesar investasi 118.750 ya, kemudian diterima uangnya, maka di debitnya adalah kas ya. Kas 118.750, kemudian tuan B-nya 68.250 dan tuan C 45.500. Di kreditnya adalah joint ventura kas karena kas ini dikeluarkan oleh joint ventura ya 232.500, tapi di sini ada kas lagi. Cuman kas ini adalah kas A, kalau ini adalah kas joint ventura. Oke. Kemudian yang B, kasnya 68.250 sesuai dengan ini bagian dari B ya. Oke. Kemudian tuan C 45.500 dan tuan A 113.750. Ini tinggal dijumlahkan saja. Begitu juga dengan tuan C, ya kasnya adalah 45.500, kemudian tuan B debit 68.250 dan pada tuan A 113.750. Oke teman-teman, saya kira catatan-catatan yang dilakukan seperti ini yang barusan itu adalah sangat mudah, tapi tidak bisa dicerna hanya satu kali. Jadi lebih baik teman-teman mengulang-ulang, bisa sampai 4-5 kali pengulangan video ini tidak apa-apa, silakan. Pokoknya untuk yang sedang belajar joint ventura bagaimana mencatatnya, ya seperti inilah cara pencatatannya. Meskipun pada kenyataannya bukunya dipisah-pisah, nggak dibikin tabel kayak saya barusan ini. Ini hanya untuk mempermudah saja. Oke, tetap belajar terus supaya kita lebih mengasah lagi mengenai akuntansi, khususnya akuntansi keuangan lanjutan atau advance. Oke, saya kira dari saya sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.